Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Fahri dalam podcast Cinta Tanah Air. Dalam episode kali ini, kita akan berbicara tentang mencintai Indonesia melalui pengabdian. Untuk membahas tema ini, kita sudah kedatangan 4 narasumber dari berbagai bidang yang akan menceritakan pengalamannya selama mengabdi untuk tanah air tercinta kita ini. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Halo, Halo pagi. Kang Fahri. Terima kasih. Sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh, boleh dong teman-teman di sini memperkenalkan diri teman-teman masing-masing supaya kita bisa saling kenal dengan pendengar ataupun penonton kita. Nama, dari dinas mana, bagian mana, kerja sebagai apa, dan sudah bekerja berapa lama. Silahkan dimulai dari Teh Sarah mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Kang Waalaikumsalam. Fahri dan pendengar semua. Ya, pagi Perkenalkan, Teh. saya Sarah Asifah Sistia. Saya bekerja dari RSKGM Kota Bandung sebagai dokter gigi di bagian IGD. Saya sudah bekerja di sana selama 4 bulan. 4 bulan ya. Oke, kemudian kita lanjut ke Teh Tania mungkin? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Waalaikumsalam. Fahri dan para pendengar semuanya. Selamat pagi juga kepada para narasumber yang lain, Teh Sarah, Teh Anistia, Teh Yashifa. Salam kenal, nama saya Tania Nindra Putri. Saya juga sama ya dengan Teh Sarah tadi bekerja di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung. Oh iya. Sebagai dokter gigi juga, cuman beda ruangan aja. Kalau Teh Sarah tadi kan di bagian IGD, kalau saya di poliprostodonti, poli pembuatan gigi palsu. Kalau saya di RSKGM sudah cukup lama, sekitar 7 tahunan sebagai pegawai Oh, BLUD. Kemudian kemarin ketika ada pembukaan CPNS, mm. formasinya ke RSKGM, saya coba untuk tes, alhamdulillahnya keterima lagi di RSKGM. Alhamdulillah. Berarti nggak pindah ya Teh? Iya, di situ lagi. Oke, kita lanjut ke Teh Anistia. Silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Perkenalkan, saya Anistia, biasa dipanggil Anis. Saya bekerja di Dinas Kesehatan, khususnya di Puskesmas Sukarana, sebagai apoteker. Nah, saya di Puskesmas baru 4 bulan, selama 4 bulan. Baru 4 bulan. Oke, kita lanjut ke narasumber yang terakhir. Teh Yashifa, mangga? Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semuanya. Saya Yusifa Maharani dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sebagai analis kependudukan dan pencatatan sipil. Saya sudah bekerja di Distrik Capil sekitar 4 bulan. Oke, berarti teman-teman di sini semua rata-rata sudah bekerja di tempatnya masing-masing selama 4 bulan ya, kecuali Teh Tania yang sebelumnya sudah bekerja di RSKGM, jadi sudah mungkin sudah mengenal lebih jauh tentang RSKGM. Nah, kemudian berkaitan dengan tema pada hari ini, sebelum kita mulai bicara tentang pengabdian, di sini saya ingin bertanya, teman-teman di sini kan hampir semuanya berasal dari dinas yang berbeda dengan pekerjaan yang berbeda-beda juga. Nah, apa sih yang membuat teman-teman memilih pekerjaan saat ini gitu? Mangga dimulai dimulai dari Tesara lagi deh. Silakan. Kalau saya sih awalnya pengen jadi dokter gigi itu dulu sempat jadi pasien jadi rumah sakit gigi dan mulut Unpad. Terus di sana tuh saya ngelihat
kakak-kakak koas tuh kerja pasien tuh kok kayaknya keren gitu ya. Jadi saya pengen terinspirasi juga, pengen jadi dokter gigi juga. Dan ternyata sekarang saya sadar ternyata pekerjaan saya itu berat. Itu cita-cita dari kapan teh jadi dokter gigi? Dari dulu jadi pasien itu kayaknya SMP deh kalau nggak salah. Dari SMP. Oh iya iya, Iya. luar biasa. Kemudian lanjut masih ke dokter gigi juga Teh Tania, mangga? Ya, kalau saya sih jadi dokter itu emang cita-cita dari kecil sih. Kebetulan kan ibu saya dokter, tapi dokter umum. Nah, waktu kecil tuh dulu ya suka ngikutin ibu pergi praktek, lihat kerja pasien, ngerawat pasien. Mungkin dari situ sih saya terinspirasi untuk menjadi dokter. Pokoknya sih dulu, pokoknya mau jadi dokter, mau dokter umum, dokter gigi atau dokter hewan, boleh deh gitu dulu tuh. Ya Oh iya, alhamdulillahnya sih cita-citanya tercapai gitu. alhamdulillah. Setelah lulus terus coba ngelamar ke RSKGM, jadi BLUD dulu, terus pas ada formasi CPNS coba tes lagi ke RSKGM gitu. Oh iya iya, berarti luar biasa ya motivasi. Walaupun mungkin awalnya motivasi dari orang tua, terinspirasi dari orang tua, jadilah cita-cita dan alhamdulillah akhirnya sekarang Iya, terwujud, alhamdulillahnya ternyata tercapai sesuai dengan tercapai. cita-cita dari kecil. Iya, siap, siap. Lanjut kembali ke Teh Anis, mangga. Iya, kalau saya sih sama dengan teman-teman. Kita juga apoteker ya. Dari dulu saya mempunyai passion di bagian pelayanan. Jadi sebelum masuk ke dunia ASN, saya mempunyai riwayat pekerjaan di swasta kan. Jadi pelayanan juga, tapi membawa nama swasta. Dan saya berpikir bagaimana kalau passion ini saya majukan ke pemerintahan begitu nantinya supaya masyarakat bisa melihat citra positif kalau pemerintahan itu pelayanannya baik. Oke, luar biasa. Berarti dari awal passion di pelayanan sangat sesuai dengan apa yang perlu menjadi apa namanya orientasi dari aparatur sipil negara ya Teh, yaitu Ya, melakukan betul. pelayanan yang terbaik kepada publik tentunya. Nah, kemudian berkaitan dengan pelayanan juga, walaupun mungkin pelayanannya berbeda, kalau teman-teman tadi kan pelayanan kesehatan, nah kalau ini yang Teh Siva ini pelayanan kependudukan. Nah, ini gimana Teh awalnya? Mangga. Hmm, Kalau saya untuk jadi mulai di Disdukcapil itu karena saya ingin ikut berpartisipasi untuk memberikan pelayanan kepada publik karena dulu juga saya kan menggunakan pelayanan publik. Saya membuat KTP, saya membutuhkan dokumen-dokumen. Akhirnya saya juga berpikir saya ingin ikut berpartisipasi untuk melayani publik untuk memenuhi kebutuhan dokumen admin-duknya. Jadi saya bekerja di Disdukcapil. Alhamdulillahnya keterima juga CPNS ini. Alhamdulillah bisa bisa berpartisipasi langsung ya Teh. Iya. Nah, kemudian em, berbicara mengenai pengabdian. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita tentunya memiliki kewajiban untuk melakukan bela negara. Salah satunya dengan cara memberikan pengabdian sesuai dengan profesi yang tadi telah diuraikan oleh masing-masing narasumber. Nah, boleh diceritakan Kak Teteh dalam pekerjaannya, dalam profesi masing-masing, mungkin ada hambatan dan tidak selalu lancar gitu ya. Biasanya apakah apakah ada gitu kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman selama bekerja dan bagaimana solusinya? Mangga dari Teh Siva mungkin.
Kalau untuk saya sampai saat ini di Dukcapil belum terlalu ada hambatan ya. Paling untuk sistem informasinya ada di Dukcapil itu ada SIAK. Itu tuh untuk input segala macam biodata atau identitas diri publik masyarakat. Kadang-kadang itu SIAK-nya suka ada gangguan. Jadi kadang pelayanannya suka terhambat karena ada gangguan itu, walaupun gangguannya tidak terlalu lama, tapi cukup sering terjadi. Jadi untuk saat ini itu sih hambatannya. Kalau solusi yang bisa disampaikan atau mungkin sekalian saran untuk para pendengar dan penonton kita, bagaimana Teh? Teh Mengenai Syifa, apa ini? solusi yang bisa direkomendasikan dan sekalian saran bagi para pendengar dan penonton kita. Kalau dari saya mengenai mencintai Indonesia melalui pengabdian, sebenarnya untuk mencintai negara itu kan bisa dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya melalui pengabdian ini, dan pengabdian juga bisa dilakukan melalui berbagai cara juga. Jadi kalau dari saya, melalui cara apapun itu, cintai negara kita dan berikan pengabdian juga untuk negara kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Syifa. Kita lanjut ke Teh Tania masih dengan pertanyaan yang sama. Apa saja hambatan yang dihadapi dan bagaimana solusi serta saran bagi pendengar kita semua? Oke, iya memang betul ya Kang ya, selama bekerja itu pasti nggak mungkin lancar-lancar, lurus-lurus terus, pasti ada kendala yang muncul. Kalau saya di RSKGM kan kebetulan di poli prostodonti namanya, poli pembuatan gigi palsu, di mana rata-ratanya pasien yang datang ke situ pasti yang giginya hilang banyak, itu pasti yang usianya sudah lanjut, sudah berumur, di mana dari segi fisik, pemahaman menerima edukasi itu sudah menurun. Jadi emang tidak jarang sering terjadi miskom di situ dengan pasien. Misalnya mungkin saya ngejelasinnya A, ternyata pasien mungkin menangkapnya B gitu. Kadang kalau sudah begitu sih ya kadang ada komplainan dari pasien. Untuk solusi itu sih ya cara menanganinya ya kita dengarkan keluhan pasien tersebut. Kalau perlu kita duduk sama-sama untuk meluruskan masalah yang terjadi. Dan untuk pencegahan biar tidak terjadi lagi masalah seperti itu, ya introspeksi sih dari diri sendiri, berarti nanti untuk menyampaikan instruksi atau edukasi kepada pasien bisa disampaikan mungkin suaranya lebih jelas, intonasi nadanya lebih keras tapi tetap sopan, kemudian lebih sabar aja sih. Biasanya pasien seperti itu kan mungkin harus perlu penjelasannya berulang-ulang, jadi kita juga harus sabar untuk mengulang apa yang sudah kita jelaskan kepada pasien. Paling gitu. Dan menyarankan juga sih ke pasien yang sudah berumur, sebaiknya datang dengan pendamping. Jadi kalau ada pendamping, kita menjelaskan juga lebih enak. Dari pendamping mungkin nanti bisa di rumah menjelaskan kembali kepada pasiennya. Seperti itu. Terus kalau untuk saran tadi ya, untuk saran mungkin untuk para pendengar yang ingin nih, saya juga ingin membuktikan nih kalau saya cinta kepada negara dan bangsa kita. Yang namanya pengabdian itu ke negara nggak harusnya misalnya turun berperang misalnya atau melindungi negara dari ancaman, nggak hanya itu saja. Dengan kita memberikan pelayanan kepada negara, kepada masyarakat sesuai dengan profesi kita itu juga menjadi salah satu bentuk pengabdian kita kepada negara. Jadi kita bekerja dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Seperti itu, Kang. Oke, terima kasih Teh Tania. Lumayan jelas apa yang disampaikan tadi. Namun mungkin ada sudut pandang lain dari Teh Sarah, Mangga? Terkait hambatan, solusi, dan saran. Kalau saya sih bukan
lebih bukan kendala ya, kayak lebih saya bicara tentang mungkin pengalaman saya selama bertugas di IGD ini. Jadi sering banget saya nerima pasien rujukan itu kalau misalnya pasien dengan abses gigi yang bengkak sudah sampai ke leher, terus kalau misalnya yang udah sampai mau menutupi jalan nafas gitu ya, terus misalnya pasien kecelakaan lalu lintas yang dirujuk dari rumah sakit yang jauh seperti dari Garut, yang patah gigi atau patah tulang rahang. Itu lebih ke mungkin bukan kendala sebagai saya dokter gigi, tapi mungkin sebagai PR bagi kita sebagai tenaga kesehatan. Yang berarti dengan adanya kasus-kasus seperti itu tuh membuktikan bahwa eh, tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan gigi dan mulut itu masih rendah, yang bukan berarti itu menjadi PR bagi kita. Terus tingkat meratanya persebaran dokter gigi di daerah-daerah terpencil itu berarti masih kurang karena ya itu dari rumah sakit yang dari jauh itu harus dirujuk ke Bandung yang bahkan mungkin perjalanannya tuh butuh waktu lama, sementara pasien itu kan pasien pasien emergensi ya. Jadi mungkin itu lebih ke PR bagi kita semua sih, terutama khususnya bagi kita sebagai tenaga kesehatan sih. Untuk sarannya, untuk pendengar semua, mungkin pengabdian itu kalau misalnya kita bicarakan seperti ini mungkin terdengar berat ya, tapi sebenarnya pengabdian itu ada dalam diri kita sendiri. Jadi tidak usah seperti yang tadi Dokter Tania bilang, tidak perlu kita ikut berperang atau kita apa ya begitu yang berat-berat seperti itu, tapi cukup dengan kita melakukan pekerjaan kita dengan sebaik mungkin, dengan selalu mengembangkan kemampuan diri, itu juga sudah merupakan suatu pengabdian. Ya, begitu sih. Iya, baik. Terima kasih Teh Sarah. Dan terakhir nih dari Teh Anis, mangga dipersilahkan terkait hambatan solusi dan apa saran yang bisa disampaikan. Baik, mungkin sedikit cerita dulu ya Kak ya. Untuk apoteker di bagian puskesmas, tugasnya secara umum ada dua, yaitu yang pertama, yang kedua adalah manajerial. Mungkin bukan kendala ya Kak ya, lebih ke tantangan. Terkait dengan lebih mayornya ke pengelolaan obatnya, obat dan alat-alatan, di mana kita agak tertantang dengan adanya peraturan yang dikeluarkan sehingga nantinya obat atau alat-alatan akan direvisi. Yang sebelumnya poinnya ada, terus setelahnya itu nggak ada. Dan ini akan menimbulkan dampak nantinya pasien atau konsumen akan komplain. Yang dulunya obatnya boleh, kok sekarang nggak boleh dilayani. Nah, untuk solusinya mungkin kita kolaborasi juga dengan cara mengoptimalkan komunikasi dan koordinasinya ke dokter sebagai penyuluh dan pastinya ke pasien sebagai konsultan. Untuk saran ya, mungkin lebih ke kalimat ajakan ya Kak ya, untuk kita semua sebagai kami di golongan ASN, mungkin pendengar tidak hanya ASN ya, non-ASN juga. Jadi marilah kita mengobarkan semangat pengabdian, siapapun kita mempunyai peran masing-masing di masyarakat, dimulai dari diri sendiri dulu. Dimulai dari hal kecil. Iya, baik. Terima kasih Teh Anis dan teman-teman semua, penjelasan yang sangat lengkap, luar biasa, dan sangat terkait dengan pengabdian. Mungkin dari kami itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas berbagai kendala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan